Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk mata kuliah Hukum Lingkungan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ke berapa? Ada ingat enggak? 6. Ke-6 ya. 6, Pak. Oke, kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-6 sebagai rangkaian dari 3 bentuk pertanggungjawaban hukum lingkungan. Jadi setelah 2 pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai bagaimana hukum administrasi, kemudian bagaimana hukum pidana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perdata. Jadi mungkin terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan tugas kelompok yang saya minta, yang sebelumnya kita sudah membagi kelompok berdasarkan bidang kajian tertentu. Kemudian saya minta kalian untuk mengidentifikasi saya minta kemarin kalian untuk mengidentifikasi apa saja peraturan perundangan yang terkait dengan masing-masing bidang kajian tadi. Kemudian saya minta kalian untuk menganalisis mengenai apa saja peraturan yang terkait dengan atau ketentuan-ketentuan administrasi, pidana, dan perdata yang diatur pada setiap peraturan perundangan tadi. Jadi mungkin di sini dari apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, sebagian ada yang masih perlu diperbaiki. Jadi saya minta tolong bisa disesuaikan lagi ya. Kalian coba disesuaikan lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan tolong nanti diselesaikan setidaknya di hari ini bisa dikirimkan ulang pengerjaannya. Jadi silakan dikembalikan, didiskusikan lagi di kelompoknya masing-masing, dievaluasi, yang nantinya tugas yang dikirimkan paling lambat hari ini yang nantinya akan saya anggap yang dikirimkan terakhir yang akan saya nilai sebagai hasil pengerjaan tugas kelompok satunya. Jadi mohon kerjasamanya, silakan untuk bisa disesuaikan lagi untuk penugasannya nanti akan saya buat reschedule kalau pengumpulannya dibuat paling lambatnya di hari ini untuk kalian coba evaluasi dan kalian sesuaikan lagi. Karena harapannya kajian yang dilakukan per kelompok nanti itu akan terkait dengan pembahasan kelompok nantinya di masa setelah ujian tengah semester nanti. Jadi saya harap ini coba bisa diselesaikan dulu, clear dulu semua apa saja peraturan perundangan yang terkait dengan bidang-bidang kajian tersebut, kemudian apa saja ketentuan-ketentuan administrasi, ketentuan-ketentuan pidana dan perdata, agar pembahasan kita nanti akan lebih komprehensif. Itu saja mungkin ya sebagai pengantar awal. Sebelum saya nanti masuk ke penjelasan materi, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan dulu terkait dengan materi kita mengenai pertanggungjawaban administrasi dan pidana? Saya persilakan dulu. Apakah ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung? Saya persilakan. Halo? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu sekarang saya akan coba langsung lanjut ke penjelasan materi saja. Jadi silakan nanti disaksikan dengan baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk kehadiran di Zoom, saya harap akan ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kalian untuk nanti dikatakan sebagai kehadiran. Jadi silakan nanti disesuaikan saja kapan ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya akan coba share screen. Semoga sudah nampak. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 bentuk pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini nanti kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum lingkungan, terkhususnya terkait dengan hukum perdata. Jadi harapannya setelah kita selesai pembahasan pada hari ini, kalian sudah clear, sudah bisa membedakan mana yang nantinya masuk ke lingkup administrasi, pidana, dan perdata. Atau kalian juga bisa mengidentifikasi dari suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang menyebabkan pencemaran ataupun perusakan lingkungan, mana yang nantinya lebih tepat untuk dikenakan pertanggungjawabannya, apakah secara administrasi, apakah nanti secara pidana, ataupun secara perdata nantinya. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Terkait dengan perdata, maka nanti akan terkait dengan sengketa lingkungan, nanti ada alasannya juga. Kemudian apa saja macam-macam gugatan, dan yang terakhir kita akan sedikit membahas bagaimana penyelesaiannya. Jadi ketika bicara sengketa lingkungan, maka nanti akan ada bentuk-bentuk atau alur dari penyelesaian sengketa tersebut. Jadi dari definisi dulu, berdasarkan Abdurrahman, sengketa lingkungan hidup merupakan suatu perselisihan dua pihak atau lebih dari suatu subjek hukum yang sifatnya ini, pihaknya ini apakah dia perorangan, jadi antar perorangan, ataupun dengan kelompok. Jadi apakah nanti dengan kelompok antara kelompok dan kelompok, ataupun perorangan dengan kelompok nantinya. Dasar dari sengketa itu sendiri adalah adanya suatu faktanya ya, ada suatu fakta ataupun adanya suatu dugaan. Jadi fakta di sini misalnya benar-benar terjadi adanya pencemaran limbah cair ke aliran sungai misalnya. Atau diduga mungkin bisa dilihat dari ketika ada keramba jaring apung di suatu aliran sungai kemudian mengalami kematian, maka ada potensi mungkin terjadi adanya kegiatan pembuangan limbah di bagian hulunya. Jadi antara dua ini yang menjadi penyebab munculnya sengketa biasanya. Karena itulah sengketa di sini pasti akan melibatkan dua pihak, baik itu perorangan atau kelompok. Berdasarkan takdir Rahmadi, kurang lebih sama juga, yaitu perselisihan antara dua pihak ataupun lebih terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 32 2009, sengketa lingkungan hidup didefinisikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau berdampak pada lingkungan hidup. Jadi apakah dia mengandung suatu potensi atau memang sudah ada dampaknya terhadap lingkungan hidup. Jadi secara lebih spesifik lagi sebenarnya membuat lingkup dari sengketa lingkungan. Jadi sebenarnya dari Undang-Undang 32 2009 ini memang sudah mengerucutkan bahwa adanya suatu sengketa lingkungan hidup yang bisa diproses ke ranah hukum. Yang mana terkait dengan lingkupnya di sini kan adalah bagaimana suatu kegiatan ketika berpotensi ataupun ketika memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, maka berpotensi untuk berpotensi untuk mendapatkan pertanggungjawaban secara hukum melalui sengketa lingkungan hidup nantinya salah satu jalan. Oke, sebagai pendahuluan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sengketa lingkungan hidup dalam arti yang sempit itu fokus kegiatan. Jadi ada bentuk kegiatannya. Jadi sengketa lingkungan di sini yang tidak termasuk kebijakan ataupun program pemerintah. Jadi lebih ke apa saja kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa menyebabkan adanya potensi ataupun kerusakan. Meskipun dalam kasusnya sekarang, salah satu yang menurut saya paling menarik untuk kalian ikuti terkait dengan pencemaran udara di DKI Jakarta ya, karena sudah dibawa ke pengadilan dan sudah berhasil dari pengadilan memutuskan bahwa pemerintah DKI itu bertanggung jawab terkait dengan pencemaran udara. Kemudian
kerusakan atau pencemaran itu sendiri itu terkait dengan adanya kerugian oleh pihak tertentu. Jadi kerugian ini apakah nanti dialami oleh masyarakat, dialami oleh pemerintah, ataupun swasta yang mengalami kerugian tersebut. Kemudian adanya kerugian tadi menyebabkan atau menimbulkan adanya tuntutan atau klaim atas hak atas lingkungan. Tuntutan di sini biasanya bentuknya apakah dalam bentuk ganti rugi ataupun dalam bentuk pemulihan. Inilah yang nantinya kita definisikan sebagai suatu sengketa lingkungan hidup. Oke, kemudian perbuatan selanjutnya juga suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga karena perbuatan melawan hukum tadi dilakukan menyebabkan perlunya ada ganti rugi, maka dari situ akan muncul yang dikatakan sebagai asas tanggung jawab mutlak. Yang ini juga bisa didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Jadi asas tanggung jawab mutlak ini contohnya yang paling sederhana kemarin sempat kita bahas ya, terkait dengan lumpur lapindo, di mana harusnya ketika itu digugat oleh masyarakat dan masuk ke ranah perdata, maka itu harusnya bisa dikenakan asas tanggung jawab mutlak. Jadi harus ada tanggung jawab mutlak dari si perusahaan kepada masyarakat yang di sana. Apakah itu terkait dengan ganti rugi, jadi kepada yang penerima dampak secara langsung, atau terkait dengan pemulihan. Pemulihan dalam hal ini bisa masyarakat yang terkena dampak ataupun pemerintahan juga, pemerintah administrasi misalnya. Kemudian pertanggungjawaban perdata itu sendiri memerlukan adanya instrumen hukum perdata untuk ganti kerugian atau biaya pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Jadi instrumen di sini salah satunya adalah dalam bentuk peraturan perundangan nantinya. Unsur-unsur dasar terkait dengan pertanggungjawaban tersebut, yang pertama yaitu adanya unsur kesalahan atau fault-based liability, berdasarkan pasal 1365 KUHP. Kemudian yang kedua, bentuk pertanggungjawaban mutlak atau ketat atau strict liability. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa itu sendiri, maka dibutuhkan suatu prosedur yang dilakukan untuk mencari atau mendapatkan keputusan, untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup tersebut, di mana penyelesaian tersebut atau prosedurnya yang dapat nanti dilakukan bisa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi sederhananya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan langsung melalui satu pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan. Jadi pilihan penyelesaian sengketa lingkungan sendiri, khususnya itu untuk perdata, tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Jadi kalau untuk administrasi ataupun untuk pidana, itu langsung dari pengadilan penetapannya nanti. Jadi sudah ada penetapan dari pengadilan, maka langsung bisa secara otomatis dikenakan sanksi administrasi ataupun pidana. Sedangkan terkait dengan sengketa, maka dia penyelesaiannya tidak hanya atau tidak harus melalui pengadilan saja. Jadi salah satu bentuk penyelesaiannya yang di luar pengadilan adalah, atau istilah lainnya adalah alternative dispute resolution atau ADR, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk di kita sendiri terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, itu diatur dalam pasal 84 sampai dengan 86 Undang-Undang 32 tahun 2009. Kemudian apa yang menjadi latar belakang dan sekaligus tujuan munculnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa? Yang pertama, untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan atau court congestion. Kemudian untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, dan untuk memperlancar dan memperluas akses kepada keadilan, dan untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya
penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada pasal 84 Undang-Undang 32 tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pilihan penyelesaiannya dilakukan secara sukarela oleh keseluruhan pihak atau para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Sehingga harapannya dapat mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada pasal 85 Undang-Undang 32 tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan ganti ruginya, bentuk ganti ruginya seperti apa dan besarannya seperti apa, kemudian tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan, kemudian kesepakatan mengenai adanya jaminan kalau si pelaku tadi yang digugat untuk tidak mengulangi pencemaran atau perusakan tersebut. Dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jadi apa tindakannya yang dilakukan oleh si tergugat untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kemudian berdasarkan pasal 85 juga dinyatakan kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi ketika memang sudah dikenakan tindak pidana, maka secara otomatis tidak bisa dikenakan juga terkait dengan perdata. Meskipun ini sebenarnya kalau dikaji secara hukum ya, secara ketentuan hukum sebenarnya ini bertentangan dengan beberapa ketentuan terkait dengan tindak pidana dan perdata juga. Karena dengan adanya pembatasan seperti ini, ada kemungkinan munculnya ketidakadilan terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Karena terkadang memang dibutuhkan pertanggungjawaban secara perdata juga untuk memastikan adanya keadilan. Khususnya terkait dengan kelompok masyarakat yang nantinya terkena dampak, apakah itu terkait dengan pencemaran ataupun dengan perusakan lingkungan hidup. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat menggunakan jasa mediator atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa LH. Jadi arbiter ini satu orang yang dipercaya oleh kedua pihak yang bersengketa untuk nantinya menjadi mediator dalam rangka menyelesaikan atau mencari kesepakatan tadi, kesepakatan terkait gugatan yang dibuat. Kemudian, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang sifatnya bebas dan tidak berpihak. Pemerintah di sini berperanan sebagai fasilitator pembentukan lembaga tadi. Ketentuan secara lengkapnya bisa kalian lihat di PP 54 tahun 2000 terkait dengan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu tadi sudah dibahas sedikit kalau pemerintah di sini peranannya sebagai fasilitator karena nanti yang bisa membentuk lembaganya adalah dari masyarakat itu sendiri. Jadi dari kelompok masyarakat yang nantinya membentuk lembaga tersebut. Kemudian, kalau kita coba lihat lagi secara teorinya terkait dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di lingkungan di luar pengadilan, maka kita bisa lihat kita bisa menggambarkannya berdasarkan alur yang ditampilkan di layar sini. Jadi,
Penyelesaian sengketa di luar lingkungan dimulai dari adanya negosiasi, kemudian dilakukan mediasi, setelah itu konsiliasi, kemudian pencarian fakta, baru nanti terakhir arbitrasi. Jadi dari rangkaian tahapan penyelesaian sengketa lingkungan ini diharapkan nanti akan didapatkan kesepakatan. Baru nanti ketika tidak sampai kesepakatan, baru biasanya akan diteruskan ke ranah pengadilan. Oke, kemudian kalau kita lihat dari Undang-Undang 32, kalau tadi kan secara lengkapnya mulai dari adanya mediasi sampai dengan ke arbitrase, di sini ya sampai dengan ke arbitrasi. Sedangkan di Undang-Undang 32 mengenal ada dua bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama ada mediasi dan ada arbitrase. Mediasi sendiri proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan untuk arbitrase di sini ada hakim sebagai mediatornya. Jadi di sini arbitrase di sini bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan pihak yang bersengketa. Di mana pihak yang bersengketa di sini yang menyepakati satu hakim yang mereka pilih. Umumnya mediasi banyak digunakan daripada arbitrase karena dalam proses, prosedur, aturan pembuktian, fokus penyelesaian, dan hasil yang dicapai lebih mengedepankan kepentingan para pihak yang bersengketa. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas mengenai bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya, kita melakukan penyelesaian terkait dengan sengketa lingkungan hidup, maka terkait dengan hak gugat itu sendiri yang menjadi hak atas lingkungan, maka akan ada beberapa bentuk hak yang perlu dibahas juga atau yang perlu kita ketahui secara bersama, yaitu yang pertama ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kemudian hak untuk pendidikan lingkungan hidup, hak informasi, partisipasi, kemudian keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup, mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang kemungkinan menyebabkan dampak terhadap lingkungan, kemudian hak berperan dalam penyusunan PPLH, melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran, dan memang ketentuan terkait setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini yang diatur di Undang-Undang 32 ya, terkait dengan gugat. Jadi sebenarnya di peraturan di Undang-Undang 32 ini sudah menjamin si penggugat tadi ya. Jadi ketika kelompok masyarakat menggugat satu pihak yang dianggap melakukan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, mereka mendapatkan satu imunitas. Meskipun pada kenyataannya masih banyak ya yang ternyata digugat balik secara perdata. Pihak-pihak yang menggugat dalam hal ini biasanya korporasi dia. Jenis-jenis hak gugat sendiri, yang pertama hak gugat perorangan, kemudian kelompok, LSM, pemerintah dan pemerintah daerah, dan citizen lawsuit. Jadi yang perorangan dan kelompok, saya sudah jelas, dan LSM, sekarang mungkin ada sedikit perubahan ya di beberapa peraturan kita, khususnya terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. LSM ini sudah mulai saya masih belum mendapatkan secara lebih lengkapnya, tapi sudah mulai ada kesan untuk hanya perorangan dan kelompok yang bisa melakukan gugatan, karena sudah mulai dispesifikkan hanya pihak-pihak yang mengalami atau yang menerima dampak secara langsung yang bisa melakukan gugatan. Sebelum-sebelumnya LSM itu masih diberikan kebebasan untuk menggugat. Jadi misalnya LSM-nya berada di pusat di Jakarta, kejadiannya berada di Padang misalnya, maka dulu itu dari LSM bisa melakukan gugatan kepada si perusahaan atau korporat yang melakukan pencemaran tadi. Tapi sekarang gugatan biasanya dilakukan secara kelompok saja, di kelompok masyarakat, misalnya kelompok nelayan, dia menggugat satu aktivitas yang berada di wilayah pesisir sehingga menyebabkan adanya penurunan tangkapan ikan misalnya, maka itu dilakukan oleh satu kelompok.
Biasanya kenapa satu kelompok? Karena ada biaya-biaya tertentu yang nantinya dibutuhkan terkait dengan pengadilan. Kemudian ada juga yang menarik terkait citizen lawsuit. Di citizen lawsuit ini terkait dengan masyarakat yang menggugat peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Beberapa kali sempat dibahas juga di kita. Kalau kalian nanti coba cari citizen lawsuit di Indonesia, ada beberapa. Yang paling banyak memang kita menemukan di luar ya terkait dengan citizen lawsuit. Di kita kecenderungannya kecil memang sampai yang berhasil terkait dengan citizen lawsuit-nya. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan perdata, maka acuannya adalah hukum acara perdata yang berlaku. Yang mana ini harus didahului dengan adanya gugatan terlebih dahulu. Tujuannya sendiri untuk meminta pertanggungjawaban perdata dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat. Bentuk pertanggungjawabannya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Jadi nanti bentuk pertanggungjawabannya apakah pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum atau berdasarkan strict liability yang tadi dia dibahas. Pertanggungjawaban mutlak yang biasanya memang terjadi karena adanya kerusakan. Jadi contohnya tadi ketika ada kejadian lumpur lapindo, maka itu menjadi ada ketentuan pertanggungjawaban strict liability di sana. Dan ini sebelum si pelaku tadi dikenakan pertanggungjawaban itu harus diselesaikan, harus ada keputusan resmi melalui pengadilan dulu. Yang dalam beberapa kasus seperti contohnya di Lapindo sana, ternyata strict liability-nya tidak bisa digolkan terkait dengan strict liability-nya. Jadi hanya terkait dengan perbuatan melawan hukum saja, sehingga mungkin masih ada beberapa yang mendapatkan ganti rugi tapi masih belum secara penuh. Jadi bisa dikatakan secara sederhananya belum adanya keadilan terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan aspek perdata, maka aspek-aspek perdatanya mulai dari satu perbuatan melawan hukum, tanggung jawab mutlak atau strict liability, kemudian adanya hak gugat pemerintah, hak gugat organisasi lingkungan, hak gugat masyarakat yang diwakilkan oleh kelompok nantinya. Jadi itu ya kira-kira mungkin sedikit saja yang saya bahas mengenai aspek perdata. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Kita masih ada sekitar 10 menit lah ya. Siapa yang sudah ada di sini? Silakan. Ada Suci, ada Muhammad Zaidal Fadli, Wahyu, Mita, Astri, Yurike. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Atau ada yang pernah mengikuti satu kasus terkait dengan perdata yang ada di sekitar kalian? Atau pernah membaca? Bisa sharing di sini. Halo? Halo, masih bergabungkah di sini? Masih, Pak. Masih. Jadi gimana? Nggak ada respon semua dari tadi. Siapa tadi? Atau coba berikan contoh, masih ingat nggak yang kemarin kalian kerjakan terkait dengan tadi ada yang mendapatkan terkait ketentuan perdata enggak di peraturan perundangan yang berhasil diidentifikasi? Atau masih belum dapat? Coba perwakilan kelompoknya, kelompok 1 siapa? Kelompok 2?
Kelompok 3. Ini suara saya yang tidak dengar atau kalian sengaja diam ini? Kelompok 4. Dengar, Pak. Nah, ada respon sama sekali. Kayak percuma saya masuk sini. Oke, kalau begitu terakhir kita kuis. Silakan dicatat. Silakan dicatat dulu pertanyaannya. Kemudian nanti dikerjakan seperti biasa ya. Dikumpulkan melalui satu penugasan. Nanti saya buat di Google Classroom di tugas mandiri 3. Silakan dicatat. Nomor 1. Jelaskan perbedaan pertanggungjawaban hukum administrasi, pidana, dan perdata. Ya, nomor 1, jelaskan perbedaan pertanggungjawaban hukum administrasi, pidana, dan perdata. Jelaskan perbedaan pertanggungjawaban hukum administrasi, pidana, dan perdata. Nomor 1, jelaskan perbedaan pertanggungjawaban hukum administrasi, pidana, dan perdata. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, nomor 2. Sebutkan ketentuan administrasi, pidana, dan perdata pada bidang kajian lingkungan hidup yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi setidaknya kalian coba pilih 3 bidang kajian ya. Jadi yang pertama bidang kajian dari masing-masing kelompok secara individu. Kemudian kalian tambahkan lagi 2 bidang yang lainnya. Jadi misalnya ada 1 dia kelompok soal sampah, maka silakan cari lagi peraturan perundangan terkait dengan udara dan terkait dengan air. Kemudian kalian cari apa saja ketentuan administrasi, pidana, dan perdatanya. Jadi itu nomor 2 ya, sebutkan ketentuan administrasi, pidana, dan perdata pada 3 bidang kajian lingkungan hidup. Jadi minimal 3 ya, minimal 3 bidang kajian lingkungan hidup. Coba ulang Ya, soal nomor 2 tadi. Sebutkan ketentuan administrasi, pidana, dan perdata pada bidang kajian lingkungan hidup yang telah dibahas sebelumnya. Minimal 3 bidang kajian. Sudah ya, nomor 2 ya. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan. Hanya ada 2 soal. Saya tunggu untuk dikerjakan ya untuk 2 hari ini saja ya. Kerjakan. Jadi setelah ini saya mau silakan kalian diskusikan secara berkelompok terkait dengan tugas kelompok satunya yang tadi sempat saya bahas di awal. Silakan dibahas, dikerjakan ulang. Kemudian seperti biasa nanti dikumpulkan ulang saja, diupload ulang ke penugasan. Saya tunggu nanti setidaknya bisa di hari ini. Jadi setidaknya kita masih ada waktu sampai dengan nanti waktu selesai kita di jam 18.00. Jadi kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada tanggapan lain terkait dengan tugas kelompoknya, saya sudahi saja. Jadi nanti silakan bisa dikerjakan dan diupload ulang tugas kelompok satunya. Karena tidak ada yang respon, saya juga bingung ini. Jadi tidak ada juga orang dari tadi. Di absensinya juga masih 0 jadinya. Untuk yang pertemuan ke-7, kita akan membahas kewenangan dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Silakan bisa dibaca dan dicari-cari terlebih dahulu terkait dengan 2 hal ini. Saya sudahi dengan hamdalah pertemuan kita melalui Zoom. Silakan melanjutkan melalui WhatsApp untuk ada tanggapan atau pertanyaan yang mungkin baru diingat atau baru teringat. Saya tutup sekali lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi fix tidak ada yang hadir di Zoom ya.